Saya Bermawi Nasution. Saya Fitrina Susanti. Saya Lydia Fitri. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Kami dari kelompok 11 beranggotakan Bermawi Nasution, Fitrina Susanti, dan Lydia Fitri. Pendahuluan, sekolah dan masyarakat adalah satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan. Sekolah sebagai tempat belajar, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat implikasi dan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Apa dan bagaimana belajar di sekolah selalu dikaitkan dengan kegunaannya bagi peningkatan hidup dan kehidupan di masyarakat. Masyarakat sebagai salah satu pemilik sekolah mendukung dan berpartisipasi dalam meningkatkan pendidikan di sekolah. Sekolah dan masyarakat selalu memiliki hubungan komunikasi dan kontak yang sangat erat secara terus-menerus. Manajemen hubungan masyarakat sekolah dengan masyarakat. Yang pertama ada konsep manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang ketiga, teknik-teknik manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Kita ambil dulu yang A, konsep manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Definisi peran serta masyarakat. Partisipasi masyarakat secara umum merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang secara perorangan atau kelompok dalam satu kegiatan. Menurut Prajoso tahun 2005, partisipasi merupakan proses aktif. Inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri dengan menggunakan saran dan proses lembaga dan mekanisme, di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Menurut Conyer tahun 1984 mengemukakan bahwa pendekatan dalam partisipasi adalah adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan. Agar pembangunan dapat berlangsung secara optimal, maka partisipasi tersebut membutuhkan pendekatan yang dapat mensinergikan semua potensi masyarakat. Pendekatan ini memerlukan perencanaan matang yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kemudian menurut Jalal dan Supriyadi tahun 2001, masyarakat secara sederhana sebagai sebuah kelompok yang hidup dalam daerah khusus. Setiap kelompok mempunyai beberapa ciri. Yang pertama adalah sebuah jaringan untuk saling berbagi perhatian dan keinginan, walaupun mereka mempunyai perbedaan dalam status sosial, peranan, dan tanggung jawab. Kedua, simbol bersama atau tempat bersama, seperti tempat pertemuan, desa, bagian kota, atau wilayah yang dilayani sekolah. Ketiga, perluasan dari keluarga inti yang memungkinkan setiap orang berkaitan keluarga dan menggunakan peran-peran seperti dalam keluarga, misalnya kebersamaan, kekuasaan, kewenangan, dan sebagainya. Keempat, anggota masyarakat ditentukan terutama melalui kelahiran dan perkawinan, serta rasa kepemilikan bersama. Kelima, sesuatu yang membedakan dirinya dari masyarakat lain. Berkaitan dengan sekolah, menurut Grant tahun 1979 menyebutkan partisipasi masyarakat adalah masyarakat dan lembaga sosial yang mempengaruhi sekolah, sehingga menjadi mitra bagi sekolah dalam pembuatan kebijakan sekolah, seperti dalam hal pembiayaan, perencanaan, kurikulum, pemilihan pegawai sekolah, sehingga perencanaan dalam masalah integrasi antar warganya yang beraneka ragam. Partisipasi masyarakat untuk sekolah menurut Agung pada tahun 2009 adalah proses tumbuhnya kesadaran terhadap pentingnya saling keterkaitan antara sekolah, masyarakat, dan orang tua sebagai pemangku kepentingan pendidikan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Yang pertama, partisipasi pasif atau manipulatif. Partisipasi ini merupakan bentuk paling bawah, di mana karakter masyarakat dan orang tua hanya menerima pemberian tanpa ada keterlibatan mereka, serta mereka tidak mengetahui secara dalam tujuan dan sasaran partisipasi. Kemudian yang kedua, informatif. Masyarakat dan orang tua dilibatkan dalam identifikasi kebutuhan sekolah dengan menjawab terkait dengan kebutuhan sekolah, namun tidak melibatkan dalam proses dan pelaksanaannya. Yang ketiga, partisipasi konsultatif.
Masyarakat dan orang tua berpartisipasi dengan cara berkonsultasi dengan pihak sekolah mengenai kebutuhan yang dihadapi sekolah. Yang keempat, partisipasi insentif. Masyarakat dan orang tua memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah meskipun tidak terlibat dalam proses kegiatan sekolah. Yang keenam, partisipasi interaktif. Masyarakat dan orang tua berperan dalam proses analisis perencanaan, kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan sekolah. Kemudian model ideal partisipasi masyarakat dengan sekolah. Yang pertama, model anti partisipasi. Yang kedua, dengan model manipulatif. Yang ketiga, model inkremental. Yang keempat, model partisipatif. Pengaruh masyarakat terhadap sekolah. Partisipasi yang efektif antara masyarakat dan sekolah sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan atau lembaga pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangan kognitif peserta didik di sekolah sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengaruh sangat kuat dari dorongan keluarga dan masyarakat terhadap sekolah. Adanya sikap dan kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adanya sikap positif dari peserta didik terhadap keluarga dan rumah tangga. Adanya peranan orang tua sebagai pengembang yang menjauhkan sikap negatif terhadap eksistensi sekolah dan pendidikan. Serta kepedulian dan perasaan tertarik terhadap kurikulum sekolah dan guru. Kemudian peranan dari tokoh masyarakat dalam menciptakan hubungan masyarakat dengan sekolah. B. Prinsip-prinsip manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat adalah sebagai berikut. Kerjasama harus dimodali dengan iktikat baik untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan. Pihak awam dalam berperan serta membantu dan merealisasikan program sekolah. Hendaknya menghormati dan mentaati ketentuan peraturan yang diberlakukan di sekolah. Berkaitan dengan prinsip dan teknis edukatif, sekolahlah yang lebih berkewajiban dan lebih berhak. Segala saran berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan melalui lembaga resmi yang bertanggung jawab. Partisipasi peran serta masyarakat tidak saja dalam bentuk gagasan, usul, saran, tetapi juga berikut organisasi dan kepengurusannya yang dirasakan benar-benar bermanfaat bagi kemajuan. Peran serta masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah tertentu, sepanjang tidak mencampuri urusan teknis, edukatif, akademis. Peran serta masyarakat akan bersifat konstruktif apabila mereka sebagai awam diberi kesempatan mempelajari dan memahami permasalahan serta cara pemecahannya bagi kepentingan dan kemajuan. Supaya sukses dalam saling berperan serta, haruslah dipahami betul nilai secara kerja dan pola hidup yang ada. Kerjasama harus berkembang secara wajar, diawali dari yang paling sederhana, berkembang hingga hal-hal yang lebih kompleks. Efektivitas keikutsertaan para awam perlu dibina hingga layak dalam mengembangkan gagasan, penemuan, saran,
tanpa pada usaha pemecahan dan pencapaian keberhasilan bagi kemajuan. Hubungan sekolah dengan masyarakat secara luas juga dapat dibentuk wadah berupa sebuah organisasi. Secara umum yang sudah tidak asing di sekitar kita adalah melalui wadah organisasi komite. Prinsip-prinsip agar organisasi komite sekolah yang menghubungkan antara sekolah dan masyarakat sekitar. Pertama, pembagian kerja teamwork. Kedua, hierarki kewenangan jasa. Ketiga, formalitas yang tinggi. Keempat, impersonal. Kelima, keputusan personal sesuai kompetensi. Keenam, jenjang karir. Ketujuh, pemisah antara kepentingan pribadi dengan organisasi. Prinsip pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, integrity, merupakan keterpaduan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Informasi dalam bentuk apapun harus diberikan kepada masyarakat, seperti informasi kegiatan akademik maupun non-akademik. Yang kedua, continuity. Pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, simplicity. Menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan, baik komunikasi secara pribadi maupun komunikasi secara kelompok, dapat dilakukan dengan cara yang mudah dipahami, seperti menyederhanakan informasi yang sulit diterima oleh masyarakat dengan bahasa atau cara yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Yang keempat, converge. Menghendaki agar kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek. Segala hal yang dirasakan perlu diketahui oleh masyarakat harus disampaikan oleh sekolah kepada masyarakat, seperti kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Conference mengandung makna lengkap, akurat, dan jelas. Kelima, constructiveness. Sekolah dapat memberikan informasi yang konstruktif kepada wali peserta didik atau masyarakat. Keenam, adaptability. Kesesuaian keadaan di dalam lingkungan masyarakat penting demi berlangsungnya program hubungan sekolah dengan masyarakat. C. Teknik-teknik manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Menurut Daryanto dan M. Farid 2013 halaman 153 menyatakan bahwa
Beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk memberikan gambaran tentang sekolah yang perlu diketahui masyarakat antara lain. 1. Teknik tertulis. 2. Teknik lisan. 3. Teknik peragaan. 4. Teknik elektronik. 1. Teknik tertulis. Teknik tertulis dapat direalisasikan dalam bentuk seperti laporan kepada orang tua murid, buletin sekolah, surat kabar, pemeran sekolah, dan pamflet. 2. Teknik lisan. Teknik ini dapat dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga, ataupun tokoh masyarakat, panggilan orang tua, dan pertemuan. 3. Teknik peragaan. Hubungan masyarakat dapat dilaksanakan dalam bentuk peragaan berupa penampilan atau pameran yang dilakukan sekolah untuk menunjukkan keberhasilan siswanya. Dalam hal ini, kepala sekolah ataupun guru dapat menyampaikan program-program peningkatan mutu pendidikan dan juga masalah serta hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan program tersebut. 4. Teknik elektronik. Teknik elektronik dapat dilakukan melalui telepon, televisi, ataupun radio. Sekaligus sebagai sarana untuk promosi. Juga dapat membantu masyarakat untuk lebih mengenal situasi dan perkembangan sekolah dengan menyampaikan pengumuman-pengumuman yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam mengupayakan peran serta orang tua dan masyarakat terhadap keberhasilan program sekolah. Yang pertama, menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat. Peran serta orang tua dan masyarakat akan tumbuh jika orang tua dan masyarakat juga merasakan manfaat dari keikutsertaannya dalam program sekolah. 2. Memilih saat yang tepat dalam melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah. 3. Memberdayakan dewan sekolah. Keberadaan dewan sekolah akan menjadi penentu dalam pelaksanaan otonomi pendidikan di sekolah. 4. Hambatan dalam mengikutsertakan masyarakat dalam pendidikan memberikan gambaran yang lebih empirik bahwa masyarakat pada dasarnya cenderung berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, tetapi di sisi lain tidak mudah untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk membangun komunikasi dengan orang tua dan masyarakat, yaitu A. Mengidentifikasi orang-orang kunci, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi teman lain. B. Melibatkan orang-orang kunci tersebut dalam kegiatan sekolah khususnya sesuai dengan minatnya. Ada program sekolah bermanfaat bagi masyarakat, maka sekolah perlu melakukan A. Melaksanakan program-program kemasyarakatan, misalnya kebersihan lingkungan dan membantu lalu lintas di sekitar sekolah. B. Mengadakan open house yang memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui program dan kegiatan sekolah. C. Mengadakan buletin sekolah atau majalah atau lembar informasi yang secara berkala memuat kegiatan dan program sekolah untuk diinformasikan kepada masyarakat. D. Mengundang tokoh untuk menjadi pembicara atau pembina suatu program sekolah. E. Membuat program kerja sama sekolah dengan masyarakat, misalnya perayaan hari-hari nasional maupun keagamaan. Upaya pemberdayaan dewan sekolah. Di antaranya, A. Melibatkan masyarakat dalam pengambil keputusan tentang pendidikan terutama di tingkat sekolah. B. Selanjutnya, program Imlab Swadana, yaitu pemerintah baru akan memberikan sejumlah bantuan tertentu pada sekolah apabila masyarakat telah menyediakan sejumlah biaya pendamping. C. Mengembangkan sistem sponsorship bagi kegiatan pendidikan. D. Melalui upaya-upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dan orang tua dalam mendukung program-program sekolah dapat dioptimalkan. Kendala-kendala dari pihak pemerintah. A. Lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan di daerah untuk secara sungguh-sungguh melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan yang menyangkut pelayanan publik. B. Lemahnya dukungan sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk mengimplementasikan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
C. Rendahnya kemampuan lembaga legislatif dalam mengaktualisasikan kepentingan masyarakat. D. Lemahnya dukungan anggaran karena kegiatan partisipasi publik seringkali hanya bersifat kendala dari pihak masyarakat. Yang pertama, budaya paternalisme yang dianut oleh masyarakat menyulitkan untuk melakukan diskusi secara terbuka. Yang kedua, apatisme karena selama ini masyarakat jarang dilibatkan dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah. 3. Tidak adanya trust masyarakat kepada pemerintah. Demikian presentasi dari kelompok 11. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.